Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sabar terbagi menjadi dua. Jadi sabar itu dibagi menjadi dua. Secara pelaksanaannya, sabar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sabar ittirori. Sabar ittirori ini adalah sabar yang karena terpaksa. Memang kita nggak bisa ya, harus sabar. Kemudian yang kedua, sabar yang kedua ialah sabar ikhtiari. Sabar ikhtiari adalah sabar yang kita bisa pilih kita sabar atau tidak. Dua-duanya dapat pahala, namun sabar ittirori memiliki pahala yang tidak sebesar sabar ikhtiari. Karena sabar ikhtiari ini orang punya kemampuan untuk tidak melakukan sabar tersebut, namun dia memilih untuk sabar, maka sabar ikhtiari ini lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam hadis riwayat Ahmad bahwasanya orang yang menahan dirinya dari rasa marah, namun sebenarnya dia mampu untuk melampiaskannya, tapi dia berusaha untuk menahan dirinya agar tetap sabar, maka nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan panggil dia di hadapan seluruh manusia. Di hadapan seluruh manusia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke depan, lalu dia akan dipersilahkan untuk memilih bidadari mana yang akan dia ambil. Ini bukan sekedar poin masalah mengambil bidadarinya, namun bayangkan ketika kumpul, semua orang kumpul di padang mahsyar, hari kiamat kumpul semua orang, hari penghisapan kumpul semua orang, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Ada orang-orang terpilih yang karena dia menahan dirinya dari amarah, dia memilih untuk sabar, menahan amarahnya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sabarnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bisa menahan amarahnya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bahagianya orang ini? Pengen enggak kita ngerasain ketika semua orang dikumpulkan di hari kiamat, terus kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah, betapa bahagianya orang seperti ini. Oleh karenanya marilah kita berusaha untuk menjaga amarah kita. Bahkan salah seorang pria pernah meminta nasihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ausin, berilah aku wasiat nasihat." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taqdab." Ditanya lagi, "Ausini, kasih saya wasiat, apa yang harus saya lakukan?" Maka Rasulullah bersabda, "La taqdab." Sampai diulang beberapa kali, tetap jawabannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "La taqdab," jangan marah. Lantas apa yang harus kita lakukan? Bolehkah kita marah? Boleh marah. Namun yang dimaksud di sini adalah marah kemudian melampiaskannya dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena Rasulullah juga pernah merasakan marah. Umar, apalagi Umar, marah tegas Umar terhadap kebatilan. Jadi boleh kita marah asalkan jangan sampai kita melewati batas-batasan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisa minna man latimal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'watil jahiliyah." Bukan bagian dari kami orang yang melampiaskan amarahnya dengan cara yang pertama menampar pipi atau menyakiti diri sendiri. Na'udzubillah. Yang kedua, merobek-robek baju. Tidak boleh. Kemudian yang ketiga, da'a bi da'watil jahiliyah, menyeru dengan seruan-seruan yang jahiliyah. Na'udzubillah. Oleh karenanya ini perlu kita hindari. Kita berusaha untuk menjaga amarah kita, memperkuat diri kita, melatih kesabaran kita, karena tentunya Allah Subhanahu wa taala akan bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Apabila kita ingin dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga amarah kita, perkuat sabar kita. Apabila kita ingin dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga amarah kita, perkuat sabar kita. Namun ini berat tentunya. Oleh karenanya pahalanya besar karena berat. Semoga dapat kita amalkan, jaga amarah kita. Jangan sampai kita menampar-nampar pipi kita, menyakiti diri kita, sobek-sobek baju kita, merusak pakaian kita dan lain sebagainya. Dan juga jangan sampai kita ketika kita marah, kita menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Na'udzubillah. Semoga penyampaian saya yang singkat ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri tentunya yang menyampaikan, karena tentunya yang menyampaikan belum tentu orang yang terlepas dari rasa amarah, dan juga
tentu tidak selamanya orang yang menyampaikan bisa mengamalkan apa yang disampaikan. Oleh karenanya semoga ini bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi semua yang mendengarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga kita dikumpulkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga nanti kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipamerin oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita mampu menahan amarah, membawa amarah kita ke jalan yang hak, bukan ke jalan yang batil. Semoga kita bisa menahan diri kita, sabar ketika kita sabar iftirori, sabar yang memang kita tidak ada pilihan, dan juga semoga kita bisa menerapkan sabar ikhtiyari, yaitu sabar yang kita bisa memilih mau sabar atau enggak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.